perkenalkan, nama saya Andini Fadila Sari dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 1197011. Di sini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang net present value yang berada pada mata kuliah Matematika Lanjut yang diampu oleh Bapak Rudi. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Selamat menyaksikan. Baiklah, seperti yang sudah dibahas di awal tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis net present value atau NPV. Sebelumnya NPV itu merupakan selisih ya antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan. Atau bisa dibilang selisih PV atau present value dari sebuah proyek dan investasi awalnya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada analisis net present value atau analisis NPV. Salah satu metode analisis investasi jadi fungsinya NPV ini bertujuan untuk pertama menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek. Jadi jika terdapat investasi, apakah investasi itu layak nggak sih untuk kita gitu atau tidak. Yang kedua, membandingkan beberapa alternatif investasi dengan menilai konsekuensinya pada saat ini. Nah, jadi kita bisa membandingkan nih jika terdapat dua tawaran investasi, bisa kita bandingkan dan dilihat mana yang paling berpengaruh gitu untuk kedepannya. Dan konsekuensi apa aja yang bakal terjadi pada kedepannya gitu ya. Dan yang ketiga, tujuan dari NPV ini adalah menentukan nilai sekarang atau present value dari penerimaan atau pengeluaran yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita bakalan tahu nih, kedepannya investasi itu bakal menghasilkan berapa nih untuk kita. Oke. Nah, di sini ada penjelasan lebih jelasnya ya. Jadi untuk perhitungan dari net present value ini adalah akumulasi dari nilai sekarang dari semua penerimaan bersih setelah dikurangi oleh pengeluaran atau biaya selama umur investasi. Kita bisa lihat di sini ada tabel cash flow-nya atau arus kasnya ya, teman-teman. Di sini ada periode 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Periode 0 ini merupakan periode awal gitu. Kita bakal memulai investasi nih berapa gitu ya. Dan ini ada cash inflow-nya atau arus kas masuknya, pemasukannya. Yang pemasukan yang investasi itu dapatkan baru berapa aja nih gitu ya. Berhubung kenapa ini di strip gitu ya. Karena pendapatan awal itu kan belum ada, kita baru memulai untuk berinvestasi gitu ya. Jadi tentu saja kita akan mengeluarkan modal gitu, tidak akan menghasilkan modal gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada cash outflow. Cash outflow ini berarti pengeluaran yang dikeluarkan gitu untuk investasi tersebut. Seperti yang awal ya, ini kan 0 berarti periode awalnya kita tentu saja harus berinvestasi gitu ya. Investasi awalnya ini disebut dengan I0. Dan untuk periode 1 disebut B1, B2, dan seterusnya sampai Bn. Nah, di sini ada net cash flow-nya. Net cash flow-nya ini kan tadi sudah dijelaskan, merupakan selisih ya, selisih PV dengan investasi awal. Maka dari itu, kita kurangi nih. Karena cash flow-nya ini 0, cash flow-nya 0 dikurangi dengan cash outflow-nya. Nah, berarti minus ya, minus I0. Selanjutnya di sini ada kan cash inflow-nya tuh A1 dan cash outflow-nya itu B1, berarti B1. Seterusnya sampai periode 2 dan sampai periode yang ditentukan gitu, mau AN sampai dikurangi BN. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada rumusnya sesuai dengan tabel yang di atas, maka kita dapatkan hasil rumusnya ini. Min I0 ditambah A1 dikurangi B1 per 1 ditambah 1 pangkat 1 ditambah tergantung periodenya ya. Kita tambahkan dengan tergantung periodenya. Nah, 2 ini maksudnya periode 2. Nah, untuk ini ya. Nah, untuk ini itu yang seangka 1 ini merupakan periodenya, banyak periodenya. Ini berarti periode 1 dan ini juga pemasukan pertama dikurangi dengan pengeluaran pertama
pengeluaran periode pertama gitu ya. 1 ditambah I. Mungkin I itu sering kita sebut dengan tingkat suku bunga ya. Nah, seperti yang dijelaskan I, tingkat suku bunga. Oke, dan kenapa ini jadi I min 0? Karena tadi pada saat modal awalnya itu kita belum mendapatkan pemasukan nih teman-teman, tapi kita harus mengeluarkan dulu gitu. Jadi kita tulis dengan min I 0. Mungkin secara singkatnya seperti ini ya teman-teman, min I 0 atau modal awalnya ditambah dengan sigma T sama dengan 1 sampai N. Nah, periode N-nya itu bisa bebas ya, kita misalnya ada sampai 5 periode atau 10 periode, nah kita cantumkan ya. Dan di sini ada AT min BT per 1 tambah I pangkat T. AT berarti cash inflow atau pendapatan yang masuk dikurangi dengan BT, cash outflow atau pengeluaran gitu ya, pengeluaran yang masuk pada periode itu. Dibagi dengan 1 ditambah I tingkat suku bunga pangkat T. Nah, pangkat T ini bisa disebut juga dengan periodenya gitu ya, berapa periode seperti ini nih. Periode pertama berarti A1 min B1 pangkat ini juga 1 plus I pangkat 1. Nah, berarti ini juga 1 plus I pangkat 1. Kalau seandainya periode kelima berarti A5 dikurangi B5, 1 plus I pangkat 5. Seperti itu. Atau bisa dengan cara seperti ini ya. Min I 0 atau modal awal ditambah A1 min B1 dikali dengan P per F, I persen atau tingkat suku bunga kali periodenya ya, ini periodenya ditambah A2 min B2. Nah, seterusnya gitu ya teman-teman. Sama seperti ini, cuman ini kita buat dengan perkalian saja gitu ya. Jadi bisa kita langsung tambahkan saja. Begitu seterusnya sampai periode yang ditentukan. Nah, di sini ada keterangannya ya. NPV sebagai net present value-nya, I0 investasi awalnya, terus AT-nya cash inflow, BT-nya cash outflow, AT min BT berarti net cash flow-nya, N-nya umur investasi, dan I-nya tingkat suku bunga. Oke, selanjutnya di sini ada kriteria evaluasi. Nah, suatu proyek investasi dikatakan layak secara ekonomis bila NPV proyek lebih besar dari 0. Jadi, jika ada tawaran nih, setelah kita hitung-hitung, NPV-nya itu lebih dari 0, bisa jadi itu kita ambil gitu untuk investasinya. Tapi jika kurang dari 0, berarti bisa jadi itu akan merugikan untuk kita. Jadi lebih baik tidak dibawa gitu ya. Nah, bisa juga membandingkan alternatif proyek. Nah, jika ada suatu proyek gitu ya, atau mungkin ada 2 proyek. Di sini ada proyek A dan proyek B. Proyek A dan B ini sama-sama lebih dari 0 gitu ya, lebih dari 0, tidak minus gitu ya, tapi lebih dari 0. Maka kita lihat saja perbandingannya lebih besar mana. Misalnya NPV ini lebih besar daripada B gitu ya, daripada NPV yang B, berarti kita ambil yang A. Tapi jika NPV B lebih besar daripada A, berarti kita ambil yang B. Nah, jadi sudah ada keterangannya ya, pilih NPV yang terbesar. Lanjut, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah soal, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan 2 buah alternatif proyek untuk investasi. Proyek A memerlukan investasi awal U untuk membeli mesin sebesar $20.000. Umur ekonomis mesin diperkirakan 5 tahun. Pada tahun kelima, nilai sisa mesin sebesar 5.000. Biaya operasional yang dikeluarkan tiap tahun adalah sebesar $2.000 per tahun. Penerimaan dari penjualan per tahun dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar 8.000 per tahun. Nah, ini untuk keterangan proyek A. Di sini berarti kita ketahui ya, modal awalnya itu sebesar $20.000 dengan lama perkiraannya itu 5 tahun gitu. Berarti kita udah tahu N-nya itu berarti 5. N-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini ada keterangan juga pada tahun kelima ini terdapat sisa mesin nih 5.000.
Berarti kita bisa masukkan ke dalam pendapatan gitu ya, pendapatan operasionalnya. Dan biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahunnya itu 2.000 per tahun. Jadi periode pertama 2.000, kedua 2.000, sampai periode kelima juga 2.000 gitu. Dan penerimaan dari penjualan per tahun dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar 2.000 per tahun. Oke, itu untuk proyek yang pertama. Dan untuk proyek yang ke B, investasi awal untuk membeli mesinnya itu 10.000. Nah, lebih sedikit ya. Umur ekonomis mesinnya itu sama 5 tahun. Nilai sisa pada tahun kelima adalah 1.000. Dan biaya operasional per tahunnya itu 5.000. Penerimaan penjualan per tahun 10.000. Nah, kalau di sini kita bisa tahu ya, untuk modal awalnya 10.000, N-nya itu berarti periodenya itu selama 5 tahun, dan sama terdapat sisa, tapi ini mempunyai sisa 1.000 dolar gitu ya. Dan biaya operasional operasi per tahunnya itu 5.000. Dan sedangkan ini penerimaan penjualannya itu lebih besar, yaitu 10.000. Nah, diketahui juga ini tingkat suku bunga yang berlaku 10%. Lakukan analisis NPV untuk memilih alternatif investasi yang terbaik. Dari kedua proyek ini, tingkat bunganya kita ketahui dengan 10%. Oke, kita coba untuk perhitungannya. Nah, kita coba dulu untuk menghitung investasi yang ke A ya. Di sini ada keterangan ya, modal awal atau penerimaan atau pendapatannya. Karena belum ada pendapatan nih, tentu saja kita banyak mengeluarkan. Nah, berarti pendapatannya ini masih 0. Coba kita lihat di pengeluarannya. Di sini investasi awal ya, karena yang paling pertama kita itu mengeluarkan modal. Itu 20.000 dolar katanya untuk investasi A. Untuk periode pertama sampai periode keempat kita mendapat pemasukan gitu ya. Setiap periodenya itu 8.000. 8.000 dari periode 1 sampai periode 5 kita dapat 8.000 dolar untuk pendapatannya. Jadi setiap periode berarti dari periode 1 sampai ke 4 itu 8.000. Ini kenapa ini jadi periode kelima 13.000? Karena tadi ya ada sisa uang mesin pada periode kelima. Ada 5.000, jadi kita tambahkan 8.000 ditambah dengan 5.000 menjadi 13.000 dolar. Oke, itu untuk pemasukannya. Dan untuk pengeluarannya, seperti yang dijelaskan ya, modal awalnya itu 20.000 dolar. Dan di sini biaya operasional setiap periodenya itu 2.000 ya, dari periode pertama sampai periode kelima. Lalu ini untuk pengeluarannya. Lanjut untuk net cash flow-nya. Nah, seperti yang kita tahu tadi di awal, net cash flow-nya itu adalah selisih ya. Selisih pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, di sini kenapa 6.000? Berarti kita kurangi A. Tadi itu AT min BT. AT min BT. Atau kalau di periode pertama berarti A1 min B1 berarti 8.000 dikurangi dengan 2.000 hasilnya 6.000, begitu seterusnya sampai periode ke-6. Sedangkan di sini berarti untuk periode kelima ini kita bisa lihat berbeda ya, karena terdapat sisa. Karena ada sisa uang tadi berarti tertambahkan gitu ya. Jadi ini 13.000 dikurangi 2.000 sehingga hasilnya 1.000 dolar. Oke. Untuk perhitungannya, di sini tadi dijelaskan ya, min I0. Min I0 itu berarti modal awalnya 20.000 dolar, ditambah dengan 6.000 dolar. Ini tuh dari periode 1 gitu ya. Kalau kita jabarkan semuanya itu, periode 1, 6.000. Dengan dikali P per A, 10% dikali 4. Kenapa ini dikali 4? Jadi kita kayak disederhanakan gitu ya. Selama 4 periode ini kita itu dapat 6.000. Kita itu dapat 6.000 dengan tingkat bunganya itu 10% selama 4 periode. Ditambah dengan 1 periode nih kita dapatnya 11.000 dikali dengan 10% kali 5 periode kelima gitu ya. Kalau kita jumlahkan semuanya, kita kaliin dulu ya. 6.000 ini dikali dengan 3,1699 dan 11.000 ini dikali dengan 0,6209. Kita jumlahkan sehingga kita dapat hasilnya adalah
5.849,3. Ini untuk hasil investasinya ya untuk periode kelima. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk penjabarannya itu seperti ini ya, tuh. Ini 6.000 dikali P per feet, dikali 10% pada periode pertama, nah kayak gitu ya. Ditambah 6.000 dikali P per feet, 10% dikali 2 itu berarti periode kedua, seterusnya sampai periode 4, karena sama gitu ya. Dan ini hanya yang kelimanya aja yang beda, karena 11.000. Hasilnya tetap sama, 5.849,3 dolar. Oke, sekarang kita akan hitung investasi yang B. Di sini investasi yang B, diketahuinya modal awalnya itu 10.000 ya, berarti kita masuk ke pengeluaran min 10.000. Dan untuk periode pendapatan setiap periodenya itu kita dapat 10.000 nih. Dan dapat sisa juga pada periode kelima tuh 1.000. Jadi untuk periode 1 sampai 4 kita dapat pemasukan sebanyak 10.000 konstan ya. Dan untuk kelima karena ada sisa jadi 11.000. 10.000 kali ditambah 1.000 jadi 11.000. Ini untuk pengeluarannya dan ini untuk pemasukannya dan ini untuk pengeluarannya. Biaya operasionalnya 5.000, biaya operasional 5.000 dari periode 1 sampai periode 5. Dan mari kita lihat net cash flow-nya. Di sini net cash flow-nya negatif 10.000 untuk biaya operasionalnya. Karena berasal dari investasi awalnya. Dan ini 5.000 dikurangi dengan 10.000. Seperti kayak tadi ya, kayak kita menghitung investasi B 10.000, A1 dikurangi dengan B1, hasil B1 sama dengan 5.000. Kayak gitu. Begitu seterusnya sama hasilnya sampai periode keempat. Dan yang terakhir, mungkin ini yang beda. Karena yang periode kelima itu pemasukannya jadi 11.000, berarti dikurangi 5.000 menjadi 6.000. Oke. Sama perhitungannya dengan yang tadi, setelah kita hitung, hasilnya menjadi 9.574,9 dolar. Bisa kita lihat ya, dari periode A dengan periode B ini hasilnya lebih besar yang B. Nah, berarti kita sudah tahu nih, bisa kita simpulkan investasi proyek mana yang harus kita ambil. Jadi kesimpulannya NPV B lebih besar ya daripada NPV A. Maka dianjurkan kita untuk memilih proyek yang B. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang net present value. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang NPV ini. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan penyampaian kata saat menjelaskannya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.